Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Mimin Bedul masih belum ada kapok-kapoknya buat upload lagi dan lagi. Semoga menghibur buat kalian yang lagi depresi, galau, gabut, dan kawan-kawannya. Pokoknya channel ini memberi solusi tanpa solusi. Jangan lupa kalau nggak mau ketinggalan klik tombol subscribe-nya ya. Insya Allah Mimin akan terus belajar buat memperbaiki kualitas kontennya. Mohon dukungannya ya. Di video kali ini, Mimin mau merangkum sebuah film sejarah peperangan lautan antara hidup dan mati, yaitu film The Rebel PT-218 yang baru saja rilis 2021 ini. Film ini diangkat dari sejarah katanya, makanya menarik untuk Mimin bahas. Karena cita-cita Mimin dulu jadi seorang tentara, cuman gagal. Sungguh sangat memilukan kalau diceritakan mah. Dikisahkan sebuah kapal dagang Amerika yang menjadi kunci pertahanan untuk membuka jalan sekutu masuk ke Eropa pada peperangan September 1943. Dalam operasi yang dibuat, kapal ini menjadi pertahanan untuk kapal PT-218 yang digunakan untuk membersihkan jalur sepanjang pantai Salerno, Italia. Sedikit penjelasan nih. Kapal PT-218 adalah kapal kecil yang mudah bermanuver untuk menembakkan torpedo, Ceng. Makanya paling cocok digunakan di operasi ini. Namun di perjalanan, kapal PT-218 dilibas habis oleh alat tempur Jerman yang mengerikan. Dengan gagah berani, operasi ini diambil oleh kapal pertahanan tersebut. Mampukah kapal tersebut menjalankan operasi ini? Gak perlu lama-lama, kita langsung aja gascrot ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan peperangan di lautan lepas pada malam hari antara kapal tentara Amerika dan Jerman yang memperebutkan jalur menuju pantai Salerno, Italia. Dalam peperangan, kapal PT-218 milik Amerika yang digunakan untuk menyerang dalam operasi ini karam dilibas habis alat tempur Jerman. Terpaksa kapal dagang yang menjadi pertahanan maju untuk melanjutkan operasi ini. Kapal itu adalah kapal Lawton B. Evans dan krunya yang pemberani. Kapten yang memimpin kapal tersebut adalah Kapten Snow yang dibantu perwira muda bernama Letnan Ford. Karena keadaan yang tidak menguntungkan, terpaksa Letnan Ford meminta Kapten Snow menghindari pertempuran dan mundur. Walaupun mendapat sedikit kerusakan, keputusan yang diambil sang kapten tepat dan menyelamatkan mereka semua dari kengerian alat tempur Jerman. Cerita berlanjut. Kru kapal bahu-membahu memperbaiki dan membersihkan kapal sembari mempersiapkan amunisi. Di kemudi kapal, kru bernama Dave dan Redeker sedang melakukan percakapan sembari membetulkan kerusakan pada kapal. Si Dave mengeluh bahwa kapal ini adalah kapal dagang, bukan kapal angkatan laut untuk peperangan. Jadi ia berada di sini bukan untuk ditembaki. Si Redeker menjawab, seharusnya ia menjalani kehidupan yang indah dengan keluarganya. Namun pada keadaan ini, ia menyemangati agar si Dave mengikuti perintah dan selamat dari misi ini. Di sisi lain, Kapten Snow dihubungi oleh Komandan Barnes yang memerintahkan kapal tersebut keluar dari peperangan. Kapten Snow menolak karena ia ditugaskan untuk peperangan. Pak Jenderal mendengar itu mengambil keputusan untuk memerintahkan kapal Kapten Snow segera menyerang pantai Salerno dan memasuki Italia untuk menghancurkan senjata 88 milik Nazi. Dengan senang hati, Kapten Snow menerimanya untuk menebus keputusan bodoh yang ia ambil dahulu, sehingga menewaskan kawan-kawannya dalam peperangan. Cerita berlanjut, Letnan Ford datang ke dapur untuk memesan makanan kepada koki kapal bernama Orozco. Si Orozco tiba-tiba memberi hadiah minuman kepada Letnan Ford untuk pertemanan. Letnan Ford pun senang dan menanyakan kapan kumis si Orozco akan dicukur. Si Orozco menjawab, ia akan mencukur kumisnya jika Hitler mencukur kumisnya yang menggemaskan. Di sisi lain, Simo sedang belajar bermain catur melawan si Schneider sembari ditonton kru yang lain.
Karena bodoh, si Moss menjadi olok-olokan kru lain. Semua kru pun menikmati waktu luang dalam perjalanan ke Italia. Si Bauer dengan santai memancing. Ia digoda oleh Letnan Port yang bertanya akankah dengan memancing si Bauer dapat kapal selam tentara Nazi. Dengan santai, si Bauer menjawab bahwa ia akan mendapatkan piala dalam pertempuran. Letnan Port pun dipanggil karena mendapat telepon dari Komandan Barney. Ia diperintahkan mengawasi Kapten Snow agar tidak mengambil keputusan yang merugikan seperti di masa lalu. Setelah itu, Letnan Port segera mendatangi Kapten Snow untuk mendengarkan keputusannya. Kapten Snow tetap kekeh mengambil keputusan untuk berperang melenyapkan senjata 88 milik Nazi. Letnan Port percaya dengan kekuatan Kapten Snow. Ia tidak bisa apa-apa dan siap mendukungnya. Letnan Port segera memerintahkan kru untuk menyiapkan amunisi dan bersiap-siap di posisi tempur. Cerita berlanjut, kru kapal bernama Iris mengkonfirmasi di depan kapal selam milik Jerman terlihat. Letnan Port dan Kapten Snow pun segera memastikan. Letnan Port memberi saran agar segera menyerang kapal selam tersebut. Namun Kapten Snow menolak, ia ingin jarak penyerangan lebih dekat. Letnan Port khawatir kapal selam itu segera menyadari keberadaan kapal mereka. Saat jarak yang ditentukan Kapten Snow sudah terpenuhi, ia segera memerintahkan agar melakukan penyerangan. Kapal selam Jerman pun menghilang karena mengetahui mereka sedang diserang. Letnan Port kecewa karena sarannya tak didengar Kapten Snow. Ia berucap mana mungkin kapal dagang ini bisa melenyapkan kapal selam di kedalaman. Namun dengan perhitungan dan ambisi Kapten Snow tetap tenang. Kapten Snow menyerang dengan peledak kedalaman sehingga kapal selam Jerman muncul kembali ke permukaan dan dapat mereka hancurkan. Kemenangan itu dibayar dengan meninggalnya salah satu kru bernama Jeffrey yang tertembak oleh tentara Jerman. Setelah itu, Letnan Port dihubungi kembali oleh Komandan Barney. Ia sekali lagi mengingatkan agar Letnan Port membuat Kapten Snow pada jalurnya dan menghindari resiko peperangan. Letnan Port segera mendatangi Kapten Snow dan menyampaikan keluhannya bahwa keputusan yang ia ambil salah sehingga menewaskan salah satu kru kapal. Padahal Kapten Snow bisa menghindari peperangan tersebut dan tidak mengambil resiko. Kapten Snow hanya menjawab ia tak mau melakukan kebodohan seperti dahulu sehingga menewaskan banyak orang dengan main aman. Ia bercerita misi yang dahulu dijalankan menjadi misi bunuh diri karena ia tidak berani mengambil keputusan. Letnan Port tidak meragukan ketangguhan Kapten Snow. Ia hanya khawatir kepada kru yang lain dan meminta Kapten Snow agar tidak sombong dengan ketangguhannya. Kapten Snow dihubungi oleh Komandan Barney. Ia diberi kabar bahwa Italia telah mundur dalam peperangan. Ditambah pesawat tempur Jerman yang terus mondar-mandir di langit pantai Salerno. Situasi ini tambah mencekam karena Kapten Snow harus menghadapi tentara Nazi sendirian. Namun ia dengan gagah berani menegaskan bahwa siap untuk menghadapi apapun resikonya. Cerita berlanjut, kru pun menikmati waktu luang mereka. Si Bauer dibercandai oleh si Orochko dengan masakan yang pedas. Ia kesal dan jadi bahan olok-olokan kru kapal. Mereka pun bermain kartu sembari taruhan untuk hiburan. Di sisi lain, Komandan Barney mengabarkan pada jenderal ia mendapat info dari intelijen bahwa pesawat tempur Jerman sudah mengetahui posisi kapal Kapten Snow. Pak Jenderal tak yakin bisa melawan dengan kapal dagang. Namun Kapten Barney meyakinkan untuk mempercayai kekuatan dan keberanian Kapten Snow. Si Iris mendatangi si Orochko untuk curhat bahwa kekasihnya ia tinggalkan untuk misi ini. Si Orochko pun berpesan bahwa wanita lajang berbahaya ditinggal lama sendirian. Bisa terjadi hal-hal yang oh no oh yes. Si Iris kesal ingin menjawab, namun dia dipanggil oleh atasan.
Singkat cerita, malam pun tiba. Si Orochko sedang santai minum sembari mengingatkan masa perangnya dahulu. Ia dihampiri Kapten Snow yang menanyakan apakah ia akan berenang ke Italia. Si Orochko menjawab bahwa ia di kapal ini menjadi koki bukan untuk kembali berperang. Kapten Snow berucap, tapi kita semua di posisi ini. Ia berpesan jika dibutuhkan si Orochko harus kembali siap berperang seperti dahulu, agar terbebas dari masalah ini dan menikmati tequila di Italia. Si Orochko hanya tersenyum dan semangat merebut Italia. Di sisi lain, Simos kembali bermain catur. Kali ini ia memenangkan pertandingan karena tak mau dibodoh-bodohi lagi. Tak terduga, si Iris mengabarkan bahwa ia menemukan posisi musuh. Semua kru pun bersiap ke posisi tempurnya. Si Bauer masih santai memancing. Hal itu membuat Letnan Por marah dan membuang pancingannya agar semua kru benar-benar bersiap dalam pertempuran. Di tengah gelap dan kabut, Kapten Snow dan krunya tidak mendapati apa-apa. Suasana itu sangat mencekam. Namun di radar ada sebuah pergerakan yang terus mendekati mereka. Tak terduga, tiba-tiba kapal tentara Jerman berada di depan kapal mereka dan terjadilah baku tembak. Posisi kapal Kapten Snow tidak diuntungkan. Selain berhadapan dengan kapal Jerman, ia dihujani tembakan alat tempur Jerman di sisi pantai Salerno. Namun Kapten Snow tak kehabisan akal dengan memerintahkan menghentikan serangan dan membuang semua barang yang tidak penting, seakan-akan kapal mereka sudah hancur. Letnan Por yang panik tidak bisa apa-apa dan hanya menuruti perintah dalam posisi yang merugikan ini. Tentara Jerman yang melihat barang-barang tentara Amerika hanyut terkelabui, menyangka kapal Amerika sudah karam dan segera menghentikan penyerangan. Untuk kedua kalinya, kapal dagang ini selamat lagi. Namun kali ini, kapal mengalami kerusakan yang parah dan menewaskan 2 kru kapal. Salah satu kru kapal yang tewas adalah si Redeker. Ia terkena ledakan di kemudi kapal. Saat sekarat, ia berpesan agar si Depp berjanji menyampaikan pesannya kepada istri dan putrinya. Si Depp sangat sedih dengan kejadian itu dan berniat ingin segera menenggelamkan tentara Nazi. Keesokan harinya, Tuan Snow meyakinkan semua kru untuk menghadapi peperangan hidup dan mati ini. Karena tak ada pilihan lain, jika mereka berbalik arah, sama saja seperti bunuh diri. Kapal mereka mengalami kerusakan mesin sehingga bahan bakar yang ada tidak mampu membawa mereka kembali dan juga tidak akan cukup untuk menuju pantai Salerno. Di sisi lain, si Bauer kesal karena pancingannya dibuang ke laut oleh Letnan Por. Ia seperti tak dihargai oleh Letnan Por. Si Iris tak menggubris, ia senang karena mesin untuk komunikasi kembali bisa diperbaiki. Tak lama Jenderal segera menghubungi untuk memberi perintah kepada Kapten Snow untuk keluar dari pertempuran dan tidak merusak rencana yang menghalangi sekutu masuk. Namun ia mengabaikannya dan kru kapal pun mendukung untuk melanjutkan peperangan. Kapten Snow pun segera memanggil semua kru untuk membahas misinya. Ia dengan Letnan Por membuat rencana gila antara hidup dan mati untuk menyerbu tentara Jerman yang menjaga senjata penghancur 88 secara langsung. Setelah itu, mereka segera mengeksekusi rencana tersebut. Letnan Por memimpin 3 krunya, yaitu si Moss, si Bauer, dan si Schneider. Mereka dibagi 2 orang untuk menyerang kamp Nazi diam-diam. Mereka berhasil melumpuhkan tentara Nazi dan segera memasang peledak pada senjata 88. Sayangnya, hanya 1 peledak yang meledak dan menghancurkan senjata 88 milik tentara Nazi. 1 peledak tidak meledak. Simos akan mengecek peledak tersebut. Saat akan pergi, Simos ditembaki pesawat tempur Jerman.
Terpaksa mereka semua berlindung dan melakukan perlawanan dengan senjata yang ada. Kapten Snow yang menyadari hal itu segera membantu melawan pesawat tempur Jerman dengan semua senjata di kapal. Satu persatu pesawat Jerman jatuh. Letnan Port membawa semua kru untuk kembali ke kapal. Di kapal, si Orochko memegang senjata dan terus menembaki pesawat tempur Jerman. Si Iris pun terpaksa memegang senjata di kapal. Tak lama, Letnan Port datang bersama krunya. Krunya segera kembali ke posisi untuk memegang senjata di kapal. Senjata 88 milik Naji kembali dioperasikan untuk menembaki kapal mereka. Kapten Snow turun untuk membantu penembak, menghancurkan senjata 88 dan itu berhasil. Namun pesawat tempur Jerman masih gigih menyerang kapal mereka. Kru penembak kesulitan sampai si Orochko mendapat luka tembak di bokongnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pesawat tempur Jerman yang jatuh tiba-tiba. Ternyata sekutu sudah datang dan membantu mereka. Kapal yang dipimpin oleh Kapten Snow pun selamat dan mendapat kemenangan. Kru pun bersorak-sorak dengan kemenangannya. Si Bauer dipanggil oleh Letnan Port dan diberi pancingan. Ia sangat senang dan menganggap Letnan Port sebagai temannya. Di sisi lain, si Depp bersedih karena kehilangan kawannya yang bernama Redeker. Kapten Snow berhasil membayar kesalahannya di masa lalu. Ia dihubungi oleh Pak Jenderal dan Komandan Barney untuk ucapan selamat atas kemenangannya. Dan ia pun diperintahkan kembali ke posisi asal untuk memimpin kapal perangnya ke Jepang. Letnan Port diajak menjadi pendampingnya dalam peperangan dengan Jepang di kemudian hari. Dan cerita pun amat tamat. Jadi pesan moral yang bisa diambil adalah jangan sampai takut mengambil keputusan, Ceng. Karena kita tidak tahu akan gagal atau berhasil. Sing penting yakin kayak Mimin. Ajib nggak Mimin?